Sebagai boyband, Rusty yang bergelimang harta dan popularitas hidup dengan berfoya-foya dan menjadi pecandu narkoba. Bersama personil bandnya, Rusty melalang buana dan mendapat kemewahan yang tak banyak orang punya. Malam itu, setelah konser, mereka merayakan ulang tahun ke-40 salah satu personel bernama Diego. Sambil mabuk, Diego berkata bahwa ia merasa sudah sangat siap untuk mati kapan saja. Tak ada lagi yang ia inginkan. Memiliki grup band dan keluarga sudah sangat memuaskan baginya. Dan benar saja, pagi harinya Diego sudah ditemukan tak bernyawa karena overdosis. Polisi tidak berani menangkap mereka karena ayah Rusty adalah seorang jenderal tentara. Namun bukan berarti ayah Rusty setuju dengan gaya hidupnya. Ketika pulang, ayah Rusty langsung memarahinya dan memohon sekali lagi padanya agar mengubah cara hidupnya. Namun Rusty mengabaikannya. Rusty terus terkenang akan perkataan Diego. Selama ini, uang dan popularitas telah terasa hambar baginya. Rusty tidak puas dengan hidupnya. Akhirnya, beberapa minggu kemudian, Rusty terbang ke Rotterdam, tempat di mana dulu ia pertama kali memberanikan diri melamar seorang wanita dengan menyanyikannya sebuah lagu cinta. Will you please marry me? Rusty terus berjalan menyusuri kenangan dan penyesalan. Bersama Sheena, ia telah membangun keluarga. Namun, gaya hidupnya telah membuat Sheena terluka. Di sore itu, Rusty yang melihat seseorang kesulitan membawa barang berusaha membantunya, yang ternyata adalah sesama orang Filipina bernama Bok. Ia tinggal bersama gadis kecil bernama Yumi. Untuk menghapus kenangan masa lalunya, Rusty memperkenalkan diri sebagai Clyde. Bertemu saudara sebangsa, Bok pun mengajak Clyde alias Rusty untuk masuk ke dalam. Sejak melihat Yumi, Rusty diam-diam merasa kenal dengan gadis kecil tersebut, sehingga ia menanyakan ibunya. Yumi berkata bahwa ibu angkatnya sedang bekerja keluar kota, sedangkan ibu kandungnya sudah berada di surga. Yumi kemudian menunjukkan foto ibu kandungnya bersama ayah tirinya, dan jelas bahwa foto tersebut adalah foto Sheena, yang artinya Yumi adalah anak kandung Rusty. Namun Rusty tetap berusaha bersikap biasa. Bok ikut menjelaskan bahwa ibu kandung Yumi bersama ayah tirinya telah mengalami kecelakaan mobil 3 tahun lalu, dan sejak saat itu Yumi diasuh oleh Rachel. Bok melanjutkan perkataannya bahwa Yumi terlihat berparas Filipina karena memang ayah kandungnya juga berasal dari Filipina. Namun ia adalah seorang pecandu yang tak berguna, yang telah meninggalkan istrinya bahkan saat istrinya mengandung dan melahirkan Yumi. Mendengar perkataan Bok, Rusty tahu bahwa Bok pasti akan menjauhkan Yumi darinya seandainya ia diketahui sebagai ayah kandung Yumi. Rusty pulang dengan perasaan tak tentu di hatinya, dan selalu jalan keluar bagi pecandu adalah narkoba. Keesokannya, Rusty kembali berkunjung ke rumah Bok. Kebetulan Bok sedang mencari orang untuk menjaga Yumi di rumah karena ia akan bepergian. Meski baru kenal kemarin, Bok terpaksa mengizinkan Rusty karena tak menemukan orang lain. Setelah menemani Yumi belajar, Rusty membuatkan Yumi sebuah roket dari kardus. Yumi sangat senang karenanya. They're safe inside. They're ready to launch. I'll hold it. 4, 3, and 1. Mereka kemudian bermain dengan gembira dan mengabadikan momen tersebut dengan berfoto bersama. Malam harinya, saat mereka akan makan malam bersama, Rachel, ibu tiri Yumi, tiba-tiba menelpon. Rusty segera mengenakan topeng dan menggoda Yumi untuk menyembunyikan identitasnya. Bok bersama Yumi kemudian mengantar Rusty pulang, yang ternyata rumahnya tidak jauh dari sana. Sebelum keluar mobil, Yumi menanyakan Rusty kapan akan kembali. Pertanyaan tersebut membuat hati Rusty diselimuti oleh kehangatan.
Beberapa hari kemudian, Bok menemui Rusty di rumahnya. Bok memohon Rusty untuk kembali menjaga Yumi karena ia harus bepergian. Namun Rusty memohon maaf karena pagi ini ia memiliki janji dengan seseorang. Melihat Yumi yang memohon, Rusty akhirnya tak dapat menolak. Setelah Bok pergi, Yumi berkata bahwa ia memiliki rahasia, yaitu bahwa ia ingin menjadi penyanyi. Oleh karenanya, Yumi ingin sekali mengikuti audisi untuk acara sekolahnya. Namun, Rachel dan Bok melarangnya. Rusty berusaha memberinya motivasi dan berjanji bahwa ia akan melatihnya dan akan mengantarkannya sendiri ke audisi sekolahnya. Yumi sangat senang dan bersemangat akan hal tersebut. Berjam-jam kemudian, Rusty melatih Yumi dengan tangga nada dan pernafasan. Namun Rusty hampir putus asa karena kualitas suara Yumi sama sekali tidak mengalami peningkatan. Stretch and then go. Walker. It's hard to simple in the waters. Ganyan talaga. Stretch. Stretch. Keesokannya, Bok tak dapat menahan Yumi yang ingin mengunjungi rumah Rusty. Yumi yang melihat rumah boneka langsung menyukainya. Rusty berkata bahwa ia memang membuatkan rumah boneka tersebut untuknya. Namun karena belum jadi, maka Yumi belum boleh membawanya. Ketiganya kemudian pergi jalan-jalan ke taman. Melihat Rusty dan Yumi yang begitu mesra membuat Bok juga tampak bahagia. Baka lumipat ka na. Yumi kembali berkata kepada Rusty bahwa ia memiliki rahasia, yaitu bahwa Rusty adalah sahabat terbaik dalam hidupnya. Mereka pulang ketika matahari sudah tenggelam. Yumi yang bermain seharian menjadi sangat lelah sehingga harus digendong dan ditidurkan oleh Rusty ke kamarnya. Melihat foto Yumi bersama Sheena membuat Rusty terpana seolah keluarganya masih utuh adanya. Rusty pun mengabaikan Bok yang sedang video call bersama Rachel. Rachel yang kini dapat melihat wajah asli Rusty menjadi sangat terkejut. Bok juga begitu tak menyangka atas apa yang telah terjadi. Akhirnya Bok memarahi Rusty atas kelancangannya. Yumi yang terbangun dan tak menyadari apa yang terjadi menyempatkan diri untuk berterima kasih kepada Rusty. Namun Bok segera memerintahnya untuk masuk ke kamar. Terakhir Bok meminta kepada Rusty untuk tidak lagi mengganggu hidup mereka. Di kursi pinggir jalan, Rusty menerima telepon dari ayahnya di Filipina yang berkata bahwa ia sangat merindukannya. Rusty hanya bisa bersedih dan menyesal karena telah menjadi seorang anak, seorang suami, dan seorang ayah yang buruk. Berhari-hari kemudian, Rusty dan Yumi yang saling merindukan tetap dilarang oleh Bok untuk berkomunikasi, lebih-lebih melakukan pertemuan. Namun, sepulang sekolah, Yumi memberanikan diri untuk pergi sendirian ke rumah Rusty. Yumi yang masih belum tahu siapa sebenarnya Rusty, memohon kepadanya agar berdamai dengan Bok, karena ia ingin Rusty mengantarnya ke audisi sekolahnya besok sebagaimana janjinya. Tiba-tiba bel berbunyi. Mereka tahu itu pasti Bok. Rusty lantas segera mengajak Yumi untuk kabur. Di taman, Rusty kembali melatih suara Yumi. Namun rupanya suara Yumi tetap tidak mengalami perkembangan. Akhirnya mereka pun bermain untuk menghilangkan penat mereka. Rusty kini merasa sangat puas dengan hidupnya dan siap mati kapan saja. Di sela-sela mereka bermain, Rusty berpesan kepada Yumi bahwa seandainya besok adalah hari terakhir mereka bersama, maka Yumi tidak boleh melupakannya. I have to tell you something. Malam harinya mereka menginap di hotel. Rusty menelpon Bok agar tidak membuatnya khawatir. Namun yang menerima telepon adalah Rachel. Ia berkata bahwa ia ingin berbicara kepada Yumi. Rachel menanyakan kepada Yumi hotel yang mereka tempati.
Namun Yumi memohon maaf karena ia harus merahasiakannya. Yumi berkata bahwa ia masih ingin bersama Rasti. Mendengar perkataan Yumi, mata Rasti menjadi berkaca-kaca. Rasti kemudian menjelaskan kepada Rahel bahwa ia hanya ingin menunaikan janjinya kepada Yumi, yaitu untuk mengantarnya ke audisi sekolah. Rasti lantas menutup teleponnya. Rasti menghabiskan malam terakhir tersebut dengan senyum yang tak putus dan mata yang tak berhenti berkaca-kaca. Do you like it? Yes. Thank you, Tita Pai. I love you. Ketika Yumi telah terlelap tidur, Rasti meminum banyak alkohol untuk belajar memberanikan diri, menyatakan pada Yumi bahwa ia adalah ayah kandungnya. Namun, ia tetap tak bisa mengatakan yang sebenarnya. Yumi, agbo nga si Daddy. Pagi tiba, audisi sekolah telah dimulai. Bok dan Rahel telah menunggu kehadiran Yumi di sana. Namun, Yumi dan Rasti tak kunjung tiba. Rupanya, akibat begadang, Rasti tidak kunjung bangun dari tidurnya. Namun, setelah Yumi meneriakinya bahwa hari ini adalah hari audisi, Rasti segera bergegas bangun dan berangkat. Karena tidak kunjung menemukan taksi, Rasti dan Yumi akhirnya berlari menuju sekolah. Audisi terus berlangsung hingga ke peserta terakhir, membuat Rahel menjadi begitu khawatir. Akhirnya mereka tiba ketika audisi sudah hampir usai. Yumi langsung naik ke atas panggung dan mulai bernyanyi dengan suaranya yang apa adanya. Para juri terlihat kecewa. Namun bagi Rasti, Yumi yang menyanyikan lagu yang sama seperti yang ia nyanyikan untuk melamar Sheena terdengar begitu merdunya. Ako ngayon, ang ako hindi ka na magsana ay pagkaingat. Ang ako hindi kita Rasti tak dapat menahan senyum dan air mata dalam waktu yang bersamaan. Kenangan bersama Sheena terlihat begitu nyata. Beberapa saat kemudian, di papan pengumuman kelulusan, nama Yumi tak ikut terdaftar. Namun, Rasti tetap berusaha memotivasinya. Tiba-tiba, kepala Rusti mulai pusing dan memuntahkan isi perutnya. Rasti kemudian dihantarkan pulang. Yumi memeluknya tanpa sadar bahwa ini akan menjadi yang terakhir kalinya. Rusti yang begitu tertekan kembali mengkonsumsi narkoba untuk menenangkan dirinya. Berhari-hari kemudian, Yumi kembali teringat akan Rasti dan satu janjinya tentang rumah boneka. Ia pun memohon kepada Rahel dan Bok untuk menjemput hadiah tersebut ke rumah Rasti. Namun sesampainya mereka di sana, para petugas sedang memasukkan Rasti ke mobil ambulans. Petugas berkata bahwa Rasti kemungkinan mengalami overdosis. Sementara itu, Yumi langsung masuk dan mendapati rumah bonekanya yang hampir selesai namun berantakan. Bok dan Rahel juga melihat banyak bungkus narkoba di atas meja. Keesokannya, Yumi diantar oleh Bok dan Rahel mengunjungi Rasti yang sedang koma. Yumi terus mengguncang tubuhnya. Namun yang berguguran adalah air matanya. Beberapa hari kemudian, Rasti yang sudah baikan mencoba menemui Yumi. Namun melihat kedatangan Rasti, Rahel segera memerintah Bok untuk membawa Yumi pergi. Rahel lantas menahan Rasti. Tentu ia tidak ingin Yumi diasuh oleh seorang pecandu. Oleh karenanya ia meminta Rasti untuk menjauh dari kehidupan mereka. Rasti merasa hidupnya benar-benar jalan buntu. Pergi dan tinggal adalah sama-sama kesalahan. Akhirnya Rasti pun mengunjungi makam Sheena. Ia menceritakan Yumi yang begitu mirip dengannya. Terlalu banyak yang ingin Rasti ungkapkan. Permohonan maaf dan penyesalan. Ano, patawad mo ako, Sheena. Bertahun-tahun kemudian, Yumi yang kini sudah remaja akan pergi menemui ayah kandungnya. Sepanjang jalan, ia tak berhenti tersenyum mengingat kenangan-kenangan masa kecilnya bersama sahabat terbaiknya tersebut.
Menurut kabar terakhir yang ia terima, setelah dulu Rasti dilarang untuk menemuinya lagi, ia kembali ke Filipina dan mengikuti rehabilitasi. Namun, kematian ayahnya telah membuatnya kembali berpaling kepada narkoba. Yumi lantas tiba di panti jompo. Di sana, Rasti yang telah tua renta diantar oleh petugas. Yumi lantas menyapanya dengan gembira. Namun, rupanya Rasti tidak ingat siapa Yumi. Yumi berusaha mengingatkannya dan menunjukkan foto saat dulu mereka bersama. Namun, Rasti telah tidak ingat apa-apa. Yumi menjadi sedih, namun tidak kecewa. Yumi menemaninya makan dan mengantar Rasti ke kamarnya. Yumi memohon izin agar besok diperbolehkan untuk kembali mengunjunginya. Setibanya di kamar Rasti, betapa Yumi tak menyangka kamar tersebut dipenuhi oleh rumah boneka. Rasti tua berkata bahwa ia membuatnya untuk sahabat terbaiknya. Yumi tak dapat menahan air matanya. Ternyata sampai di masa tuanya, ayah kandungnya tak pernah melupakannya, bahkan termasuk janjinya.